para imam, kaum keluarga, saudara-saudari yang terkasih, khususnya saudara kita Imam Arki. Biarpun apa yang uskup katakan dia tidak dengar lagi sebagaimana biasanya, karena dalam pemakaman orang mati itu sudah putus komunikasi secara manusiawi biasa. Yang mendengar orang-orang yang masih hidup, yang sebentar lagi akan mati tanpa rencana. Semua. Memang kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang rapuh, merasa sedih karena orang yang kita karipi, orang yang kita sayangi, orang yang kita kenal, dia pergi mendahului kita, diambil secara manusiawi dari keluarga. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Setiap orang dia akan masuk ke dalam peristiwa kematian. Selama di dunia ini manusia dia berjalan membangun kemuliaannya sendiri yang akan turun naik. Ada pudar, ada tidak, ada sukses, ada kecewa, ada gagal, dengan lain. Dan selalu dia membangun itu. Tapi pada satu saat tanpa pemberitahuan dia stop. Dan dia harus masuk di dalam kemuliaan yang abadi melalui kematian. Kurang lebih begitu. Imam Arki juga sudah bekerja sebagai imam membangun kemuliaan di dalam dunia ini. Yang juga tumbuh, dia tenggelam, dia bangkit dan dia hilang. Yang memberitahu kepada kita manusia bahwa kehidupan kita memang tidak tergantung, tidak mempunyai kepastian dari diri kita sendiri. Kita hanya merancang, tapi kepastiannya tidak dalam diri kita sendiri, terutama tentang kematian itu sendiri. Karena itu pada hari pemakaman ini, dengan kasih kita, dengan rasa duka sedih kita karena sudah hilang komunikasi dengan Imam Arki secara manusiawi, maka kita merenungkan tentang diri kita yang satu waktu akan mengalami peristiwa yang sama ini, di mana kita sendiri tidak tahu lagi. Siapa nanti tahu? Apakah dia disembayangkan dengan banyak pastor atau tidak? Apakah banyak umat yang datang pada pemakaman itu atau tidak? Itu kita tidak tahu. Tapi yang dalam kaitannya dengan Imam Arki, saya mau katakan, dia seorang imam yang sederhana, seorang imam yang baik. Tidak pernah selama saya uskupnya dia mengeluh. Apa yang kita minta dia laksanakan. Sewaktu tahun lalu, 2 tahun lalu, dia kena sakit. Saya datang di Kapan, sesudah dia pulang dari rumah sakit. Saya tanya, Arki, saya kasih pindah ke Kupang. Dia bilang, tidak uskup, saya tinggal di sini. Saya baik-baik saja di sini. Ya sudah, kalau memang mau baik-baik tinggal di situ, ya silakan tinggal. Dan demikian memang akhirnya Arki meninggalkan kita di paroki Kapan. Jadi kita masing-masing kapan? Kapan-kapan saja. Jadi kita menyanyi saja nyanyian kapan-kapan, ya. Kematian bagi kita manusia, bagi seorang imam pun yang dalam kehidupannya dia berkarya dan mendapat karunia untuk ambil bagian dalam kuasa Yesus Kristus untuk melenyapkan setan dari dunia. Itu salah satu pekerjaan kuasa yang paling tinggi yang Kristus punya, yang diberikan kepada imam
untuk melenyapkan setan-setan dari dunia ini, supaya hati manusia bersih, supaya hati manusia itu tidak tergantung, tidak dikuasai oleh satu kekuatan duniawi. Satu waktu di surga ada ketuk-ketuk, tok tok tok, dari dalam surga tanya, siapa itu? Saya imam Yahudi. Pintu tetap ditutup. Kemudian tok tok tok, siapa di sana? Saya imam Kristiani. Tunggu, tetap ditutup. Datang lagi ketukan, siapa di sana? Imam masjid. Tunggu, tetap tertutup pintunya. Datang berikut, siapa di sana? Pedanda. Tunggu-tunggu, tetap ditutup. Begitu semua datang, ditutup. Jadi sudah sepi di hadapan pintu surga. Kemudian datang ketukan lagi, tok tok tok. Siapa yang di sana? Dia bilang, saya jiwa yang murni. Pintu langsung dibuka. Kita harap bahwa Imam Arki ini berada di dalam kelompok jiwa yang murni, supaya memang pintu surga. Dia tidak usah datang di sana. Saya imam, pastor paroki di kapan? Saya pernah kerja di mana dengan lain? Tidak, itu tidak ada guna semua. Yuk datang imam yang murni, jiwa yang murni. Kita sekalian murni. Kuasa Yesus sebenarnya dia datang di dunia ini untuk memurnikan hidup manusia, jiwa manusia, supaya dia bisa bersahabat, memulihkan persahabatan kembali dengan Bapaknya di surga sebagaimana dia. Sehingga semua kuasa di dunia ini tunduk kepadanya. Imam Arki mendapat sedikit kuasa dari Yesus Kristus untuk melenyapkan itu. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apakah di hadapan pintu surga dia jiwa yang murni. Artinya sudah melaksanakan tupoksi yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai imam untuk menghadirkan Allah di dunia ini agar terlepas dari kekuasaan kegelapan, kekuasaan setan itu. Kita doakan karena kita yakin dan percaya di dalam kasih Bapa di surga, sebagaimana yang Roh Kudus berikan kepada Yesus Kristus untuk menghadirkan rasa aman, damai di dunia ini. Kita harap Imam Arki ini sudah melakukan dengan baik, dan menurut pengamatan manusiawi kita, dia sudah melakukan itu dengan taat asas. Seorang imam yang sederhana, yang baik hati, yang tulus, tentu saja selalu dinaungi oleh kelemahan kerapuhan manusia. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya atas nama umat di keuskupan ini mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kepada umat sekalian yang pernah membangun persekutuan dengan imam ini. Terima kasih karena Anda sudah menerima dia. Anda sudah ikut membangun bersama dia dunia persekutuan gereja ini yang semakin murni, sehingga tersedia untuk menerima kehadiran Allah di dalam perjalanan hidup ini. Kita baru menyelesaikan masa Natal, di mana kita merayakan Immanuel, Allah beserta kita, ada di antara kita. Semoga di tahun baru ini yang pasti juga akan ada peristiwa-peristiwa pemakaman yang akan kita hadiri, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita, sehingga kedukaan manusiawi kita selalu terbuka kepada pengharapan iman kita, yaitu kemuliaan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus, yang dibagikannya kepada kita, anak-anak angkat Allah, saudara-saudaranya.
Imam Arki adalah saudara Yesus Kristus yang kita doakan dan kita punya keyakinan di dalam iman kita bahwa saudara itu, saudara Sang Penyelamat, menerima saudara kecil kita ini, Imam Arki. Dan kita boleh mohon kepada Imam Arki untuk senantiasa mendoakan kita agar perjalanan hidup kita semakin menjadi terang, semakin menjadi kekuatan bagi kelompok kita, keluarga kita, lingkungan hidup kita untuk semakin menghadirkan Allah, dan dalam tindakan-tindakan kita setiap hari cinta kasih dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan dengan demikian kita tidak terbenam di dalam kedukaan manusiawi, tapi lambat laun kita masuk di dalam sukacita Injil, yaitu sukacita yang harus juga kita bawakan setiap hari dalam kehidupan bersama kita, agar dunia kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih tersedia kalau ada darurat bencana, tersedia untuk saling membantu bila mana ada kekurangan pangan dan lain sebagainya, bila mana ada kurang pertumbuhan dari anak-anak kita secara normal, supaya kita semua dengan hati yang baik mengambil bagian dalam kuasa Yesus untuk menyinari perjalanan hidup kita. Romo Arki sudah meninggalkan satu, bilang saja, radiasi untuk membangun hati kita di antara para imam untuk selalu berusaha memberikan kepada dunia ini terang yang membantu kehidupannya untuk berjalan secara benar, berjalan menurut ajakan cinta kasih Allah kepada dunia. Karena kita sebagai orang manusia, selalu orang dari dulu sudah bilang de mortuis, kalau kita bicara tentang orang-orang mati, tidak bicara yang lain selain kebaikan. Jadi kita melanjutkan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Imam Arki di antara kita, di keluarga, di antara kalangan imam, di antara umat, di dalam masyarakat dia pernah hidup. Kita lanjutkan itu semua. Kita tidak kehilangan, tetapi apa yang sudah dia buat di antara kita itu akan tetap menjadi bagian perjalanan hidup kita, sehingga komunikasi manusiawi kita menjadi dan diubah menjadi komunikasi ilahi dengan Imam Arki. Arki, selamat jalan ya, ke rumah Bapa. Kita satu waktu semoga bertemu di sana. Kita saling mendoakan. Engkau terutama dalam keadaan kebahagiaan, doakanlah kami, saudara-saudaramu, teman-teman imam, agar kami juga boleh menjadi bagian dari Yesus Kristus untuk melenyapkan kegelapan di dalam dunia ini, sehingga dunia ini, persekutuan gereja yang engkau sudah rintis di dunia ini, boleh tumbuh dan berkembang menjadi tanda kasih kehadiran Allah di dunia. Arki, terima kasih.